Selamat pagi anak-anak. Hai 1A, 1B, 1C, apa kabar semuanya? Pasti semua dalam keadaan sehat ya. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, Om Swastiastu, salam kebajikan. Tetap sehat dan selalu semangat. Ya, hari ini Losa senang sekali bisa berjumpa kalian, walaupun hanya lewat video ya. Tapi kalian tetap harus belajar di rumah dan Losa juga tetap di rumah. Tapi kita masih sama-sama bisa ketemu di video ini ya. Nah, di sini Losa juga mengucapkan terima kasih karena anak-anak selama ini telah rajin belajar, kerjain tugas-tugasnya dengan rajin ya. Dan juga Losa juga mengucapkan terima kasih kepada mama papa yang selalu setia mendampingi anak-anak belajar di rumah dengan penuh kesabaran. Iya. Nah, anak-anak sudah siap belajar? Ya, sekarang catatannya dibuka, alat tulisnya disiapkan. Tapi sebelum belajar, Losa mau ajak kalian bernyanyi dulu ya. Lagunya tentang lagu naik-naik ke puncak gunung. Tapi liriknya kita rubah. Kita belajar dulu bersama-sama ya. Kita nyanyiin bersama-sama. Gempa bumi itulah tanda gunung akan meletus. Hujan deras, tanahnya longsor, banjir dan angin ribut. Bergantian siang dan malam, pelangi nampak indah. Hujan badai dan halilintar, semua peristiwa alam. Sekali lagi. Gempa bumi itulah tanda gunung akan meletus. Hujan deras, tanahnya longsor, banjir dan angin ribut. Bergantian siang dan malam, pelangi nampak indah. Hujan badai dan halilintar, semua peristiwa alam. Pintar. Oke, aduh hebat ya. Nah, nanti kalian bisa belajar lagi di rumah bersama mama papa setelah pembelajaran kita selesai. Oke, sekarang kita siap belajar ya. Hebat. Nah, sekarang Losa mau tanya dulu deh. Siapa sih pernah dengar kata bencana alam? Ya, pasti kalian pernah dengar ya, bencana alam di berita-berita, di televisi. Nah, dari pembelajaran ini nanti Losa harapkan anak-anak bisa tahu apa sih bencana alam itu, lalu macam-macam bencana alam itu apa sih, lalu apa yang mereka lakukan saat mereka mengalami bencana alam, lalu apa yang mereka butuhkan saat mereka terkena bencana. Nah, dalam pembelajaran ini kita akan pelajari semuanya supaya nanti anak-anak bisa mendapatkan manfaat dari pembelajaran kita hari ini. Kita mulai ya. Nah, sekarang Losa tanya, apa sih bencana alam itu? Ya, pinter. Bencana alam adalah peristiwa yang terjadi secara mendadak dan tiba-tiba. Nah, bencana alam ini kalau mau datang itu nggak bilang-bilang. Jadi dia bisa terjadi malam hari, bisa terjadi pagi hari, bisa terjadi siang hari, atau bisa terjadi saat kita lagi tidur atau kita sedang beraktivitas. Jadi dia tiba-tiba datangnya dan tidak pernah kita tahu kapan akan terjadi. Apa itu bencana alam yang kedua? Ya, bencana alam adalah peristiwa yang tidak kita inginkan. Betul sekali. Kita tidak pernah mau ya, siapa sih yang mau kena bencana? Ya, kita berdoa semua dalam keadaan baik-baik saja. Nah, kenapa bencana ini adalah peristiwa yang tidak kita inginkan? Karena bencana ini bisa membuat kita menjadi takut, membuat kita menjadi sedih,
juga membuat kita menjadi kehilangan ya, kehilangan rumah, kehilangan harta benda, bahkan kehilangan orang-orang yang kita sayangi. Nah, sekarang Lose minta kalian coba baca bersama-sama. Apa sih macam-macam bencana alam, sebutkan apa saja. Pintar. Bencana alam yang pertama adalah bencana alam banjir. Nah, kalian bisa saksikan di sini ya. Nah, itu bukan sungai, itu adalah rumah penduduk. Rumah penduduk yang terkena bencana banjir. Banjir ini terjadi kenapa? Banjir ini bisa terjadi karena curah hujan yang turun terlalu sering. Curah hujan yang turunnya terlalu tinggi ya. Sering terjadi hujan terus-menerus, tidak ada berhenti-berhentinya, sehingga sungai dan waduk-waduk yang biasanya menampung air hujan itu tidak bisa menampung lagi, sehingga airnya tumpah ke jalanan dan memasuki pemukiman penduduk, sehingga terjadi banjir. Bencana yang kedua, bencana yang kedua adalah tanah longsor. Nah, kalian bisa lihat tuh ya, tanah longsor itu terjadi dari air hujan yang turun membawa tanah turun ke bawah ya. Tanah longsor ini biasanya sering terjadi di daerah-daerah yang tinggi, di pegunungan atau di dataran-dataran yang tinggi, sehingga kalau udah hujannya turun itu tanahnya longsor ke bawah sehingga menutupi rumah-rumah penduduk. Nah, bencana yang ketiga bencana yang ketiga adalah gempa bumi. Tuh, kalian bisa lihat ya apa yang terjadi, coba amati ya. Nah, gempa bumi ini terjadi akibat dari goncangan atau getaran dari dalam bumi yang terlalu kenceng ya, sehingga mengakibatkan rumah-rumah menjadi roboh. Lihat, jalan-jalan juga menjadi rusak ya, retak-retak ya, itu akibat dari goncangan yang terlalu kenceng. Bencana berikutnya yang keempat ya, kekeringan. Coba kalian juga bisa saksikan ya, lihat betapa tanahnya kering ya, retak-retak, pohon-pohon mati. Kenapa bisa terjadi kekeringan? Kekeringan ini terjadi karena kemarau yang terlalu panjang, terlalu lama. Kalau tadi banjir karena hujan yang turunnya terus-menerus ya. Nah, kalau ini kemarau terjadi karena hampir tidak sama sekali ada hujan, sehingga tidak ada air yang masuk ke dalam tanah untuk tanaman juga bisa serap, sehingga tanahnya jadi kering, tanamannya juga jadi mati. Bencana yang berikutnya ya, pintar, angin ribut, angin topan, angin puting beliung ya. Itu adalah bukan angin biasa, dia itu angin yang sangat kencang ya. Angin ini bahkan bisa membuat tumbuhan menjadi roboh, rumah-rumah juga menjadi roboh. Nah, itu tadi tentang macam-macam bencana alam. Bencana alam ini tidak hanya terjadi akibat peristiwa alam, tapi juga bisa terjadi karena ulah manusia. Kenapa? Contohnya bencana yang terjadi akibat ulah manusia, yaitu apa tuh? Ya, banjir dan tanah longsor. Banjir ini terjadi karena apa? Ya, pinter. Karena orang-orang yang sering membuang sampah sembarangan, buang sampah di got, di sungai, sehingga apa? Sehingga sampah ini menyumbat jalannya air untuk mengalir ya. Jadi dia nggak bisa mengalir, dia semakin tinggi, akhirnya tumpah ke jalan, banjir deh ya, memenuhi rumah-rumah penduduk. Tanah longsor, kenapa bisa terjadi tanah longsor? Kok bisa kena ulah manusia? Iya, karena ulah manusia yang suka menebang pohon secara sembarangan terus menerus ya, sehingga hutannya menjadi gundul ya. Kalau udah hujannya gundul, tidak ada lagi pohon-pohon yang bisa menyerap air ya, sehingga kalau udah hujan turun ya udah, airnya tidak menyerap ke tanah tapi langsung ya, sehingga membawa tanah itu longsor menutupi rumah-rumah penduduk. Itu tadi bencana alam yang disebabkan oleh manusia. Nah, seperti sekarang ini kita juga sedang terkena bencana ya, wabah yang namanya COVID-19. Nah, ini juga terjadi secara mendadak ya. Kita juga tidak tahu ya, tadinya kita sekolah, tadinya kita bisa aktivitas, kita bisa ke mall, jalan-jalan. Nah, sekarang kita harus di rumah. Nah, Lause, gimana bencana ini bisa kita tanggulangi? Yaitu dengan begini, kita diam di
di rumah sehingga tidak menyebar virusnya kemana-mana ya. Nah, karena bencana ini terjadi, terus apa yang penduduk lakukan? Ya, biasanya yang mereka lakukan saat mereka terkena bencana adalah mengungsi. Mengungsi itu apa? Pindah dari rumah mereka untuk menyelamatkan diri ke tempat yang lebih aman untuk mereka merasa aman dan merasa nyaman serta bisa cepat mendapatkan pertolongan. Jadi ke tempat yang aman, ke tempat yang terhindar dari misalnya roboh-robohan, terhindar dari air yang semakin tinggi. Jadi pindah ke tempat yang aman ya, ke tempat yang lebih nyaman ya. Kalau yang banjir ya ke tempat yang kering, kalau gempa ya pindah ke lapangan yang tidak ada pohon, pokoknya lapangan yang luas lah, yang tidak ada pohon-pohon yang tinggi, tidak ada gedung-gedung tinggi ya. Nah, saat mereka mengungsi, apa yang mereka butuhkan? Ya, dan siapa yang menolong mereka? Pinter. Ada nggak sih yang nolong? Ada. Siapa yo namanya? Di situ disebutnya apa? Ya, pinter. Itu disebutnya adalah relawan. Apa itu relawan? Relawan adalah orang-orang yang membantu para korban bencana alam. Mereka membantu dengan ikhlas, dengan sukacita, tanpa mengharapkan pamrih ya. Itu namanya relawan. Nah, apa yang mereka bantu? Apa yang dibutuhkan oleh para penduduk yang terkena bencana ya? Iya, betul, mereka butuh makanan, pakaian, dan obat-obatan. Karena saat mengungsi mereka bawa apa enggak? Tidak ya, mereka hanya bawa keluarga dan mungkin surat-surat yang penting aja, tapi dia tidak bawa makanan, tidak bawa pakaian, tidak sempet istilahnya ya, nggak sempet. Makanya di tempat pengungsian mereka sangat membutuhkan makanan, pakaian, dan obat-obatan, dan selimut biasanya, dan alas tidur ya, sampai mereka benar-benar merasa aman dan bisa kembali ke rumah. Nah, itu tadi ya apa yang bisa kita berikan bantuan kepada para korban bencana seperti yang sedang kita alami ini ya. Di saat pandemik ini yang kita bisa bantu untuk mereka yang terkena apa ya, dengan cara begini, dengan cara kita tetap berdiam di rumah, dengan cara kita berdiam di rumah ya, dengan cara kita selalu rajin mencuci tangan, makan makanan yang sehat ya, banyak minum vitamin dan air putih, serta selalu memakai masker. Itu adalah salah satu cara kita untuk menolong agar wabah ini cepat berlalu. Nah ya, terus di saat seperti ini juga kita tidak boleh mengeluh ya, kita harus ikhlas, kita harus sabar dengan cara selalu berdoa. Jangan cepat mengeluh, kita bosan ya. Memang kita di rumah terus ini yaitu untuk membantu supaya wabah ini cepat hilang ya. Bagaimana cara kita menanggulangi agar kita tidak jenuh Lause? Ya, kalian bisa melakukan hal-hal yang positif seperti kemarin ya. Lause sudah melihat kalian, video kalian lagi bantu orang tua, misalnya menyapu, mengepel, memasak ya, bersih-bersih. Nah, itu adalah salah satu cara kita untuk supaya kita tidak bosan. Selain kita tidak bosan, orang tua kita juga senang ya dibantu sama kita ya. Jadi carilah kegiatan yang membuat kita aktif, membuat kita kreatif ya, tidak cepat mengeluh ya. Jadi kita harus tetap sabar, harus tetap sukacita, bahagia di suasana yang seperti ini ya. Lalu saya ingatkan, tetap jaga kesehatan ya, dan lakukan yang terbaik untuk keluargamu. Oke. Nah, terima kasih anak-anak semua. Hari ini pembelajaran kita sudah selesai, dan jangan lupa untuk mengerjakan tugas yang sudah Lause berikan dengan teliti, hati-hati dibaca soalnya benar-benar ya, supaya kamu juga mendapatkan hasil yang baik. Nah, terima kasih juga untuk mama papa yang sudah mendampingi ya, tetap sabar dan dampingi anak-anak kita selalu. Terima kasih. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya.
Om Swastiastu, salam kebajikan. Ya, salam sehat dan semangat. Jangan lupa selalu bahagia. Bye anak-anak.